Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Kusmiati SPD kelas 371A CGP 9 dari SDN Sawo Jajar 1 Kota Malang. Kali ini kita akan membahas tentang modul 3.3 aksi nyata pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan pembelajaran khusus pada aksi nyata ini adalah CGP dapat menjalankan tahapan B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Dan CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Adapun judul program kokurikuler yaitu Gelis Sabu Saka, Gerakan Literasi Sawo Jajar 1, saling membaca buku, saling berkarya. Dengan tujuan program melatih dan menguatkan keterampilan murid dalam kegiatan literasi. Latar belakang program Gelis Sabu Saka ini yaitu menurunnya angka kemampuan literasi siswa dibuktikan dengan data pada rapor pendidikan SDN Sawo Jajar 1 tahun 2024 menurun sebesar 3,34% dari tahun 2023 dan diperkuat dengan data dari Bapak Ibu guru di kelas. Capaian literasi dalam ANBK juga dinilai belum maksimal dengan melihat rapor pendidikan tersebut. Dan SDN Sawo Jajar 1 memiliki modal finansial berupa dana BOS yang bisa digunakan untuk mendukung program yang terkait peningkatan literasi ini. SDN Sawo Jajar 1 juga memiliki modal fisik berupa perpustakaan dengan ruang yang luas dan nyaman, serta pojok baca kelas. Kepemimpinan murid harus dikembangkan dengan program yang berpihak pada murid untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. SDN Sawo Jajar 1 juga memiliki modal manusia, yaitu tim gelis yang terdiri dari 1 guru yang pernah menerbitkan buku, 2 guru yang mahir di bidang seni, 2 guru mahir di numerasi, 1 pustakawan. Sehingga diharapkan gabungan dari ide-ide tim ini mampu membuat literasi jadi lebih kreatif lagi. Aksi nyata tahapan B. Buat pertanyaan utama dengan pertanyaan, mengapa kita perlu melatih kemampuan literasi pada siswa dengan gelis? Bagaimana cara agar kemampuan literasi siswa dapat ditingkatkan? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban tersebut yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah terkait kebijakan program yang ada, berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan kemampuan literasi siswa berkurang, membahas tentang kegiatan yang menarik minat dalam meningkatkan kemampuan literasi, serta membahas pentingnya program gelis ini. Rencana ini untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid dengan melakukan sesi dialog dengan perwakilan siswa untuk menguatkan ide di tahap awal ini. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan yaitu modal manusia, siswa dan rekan sejawat, modal sosial, kolaborasi dengan rekan sejawat dan siswa. Waktu yang dibutuhkan 3 hari, penanggung jawab calon guru penggerak. Adapun dokumentasi dalam tahap B ini yaitu diskusi bersama kepala sekolah, dokumentasi saat diskusi bersama tim gelis, dan dokumentasi saat berdiskusi bersama perwakilan siswa. Cerita-cerita refleksi pasti ada di setiap tahapan. Adapun cerita refleksi di tahap B buat pertanyaan utama dimulai dari peristiwa. Gelis Sabu Saka merupakan singkatan dari Gerakan Literasi Sawo Jajar 1, saling membaca buku, saling berkarya. Program ini merupakan program kokurikuler yang akan dilaksanakan di hari Jumat di jam berbatik. Program ini bertujuan untuk melatih dan menguatkan kemampuan siswa dalam kegiatan literasi. Program ini dilatar belakangi rendahnya kemampuan literasi siswa yang ditunjukkan dengan menurunnya angka pada literasi di rapor pendidikan sekolah dan ditambah dengan data yang didapat dari guru di kelas masing-masing.
Adapun untuk langkah awalnya, saya melakukan koordinasi dan diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, tim gelis untuk meminta masukan terkait identifikasi hal penting untuk menarik minat sehingga dapat melatih dan menguatkan kegiatan literasi. Saya juga berdiskusi dengan murid untuk menguatkan ide dalam kegiatan literasi ini. Hal ini dilakukan untuk menggali berbagai informasi yang ada dalam murid, sehingga program ini dapat berjalan dengan maksimal. Hasil dari diskusi ini, tahap B buat pertanyaan utama, warga sekolah sepakat untuk memaksimalkan program ini untuk dampak baik terhadap murid. Perasaan. Perasaan saya di awal tahap ini agak sedikit cemas dan takut karena khawatir jika program ini mendapatkan penolakan dan tidak mendapatkan dukungan dari semua pihak. Namun setelah berjalan, baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid sangat mendukung program ini, sehingga saya jadi bersemangat kembali. Kepala sekolah juga menitipkan pesan dan banyak masukan terhadap program ini karena banyak harapan dalam program ini dapat berjalan dengan maksimal. Begitupun dengan rekan sejawat dan murid, mereka juga memberikan banyak ide terhadap pelaksanaan kegiatan literasi ini. Sehingga dengan dukungan ini saya sangat antusias untuk segera melaksanakannya dengan penuh semangat. Pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan di tahap awal ini, saya meyakini bahwa pentingnya untuk berkoordinasi dan berdiskusi dengan semua pihak yang ada di sekolah. Apalagi ini program yang berdampak positif pada murid, seperti kepala sekolah dan rekan sejawat. Karena dari pihak-pihak tersebut, kita dapat saling tukar informasi, dapat masukan atau saran yang terkadang ada ide yang kita sendiri belum terfikirkan, yang nantinya membuat program ini lebih menarik lagi. Selain itu, saya juga belajar pentingnya melibatkan murid dalam tiap program kita agar kita tahu apa yang diinginkan murid, apa yang menjadi minat murid, sehingga mereka merasa memiliki program ini. Sehingga diharapkan program ini tepat sasaran dan tujuan tercapai. Penerapan ke depan. Melalui kegiatan diskusi di tahap awal ini yang dilakukan dengan seluruh pihak-pihak yang terkait, diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik dengan menggunakan dukungan dari semua pihak tersebut beserta 7 modal atau aset yang ada di sekolah. Diharapkan jika ada tantangan dan kendala dapat diatasi dengan baik. Dan tentu saja, semoga program ini dapat berjalan dengan konsisten, walaupun mungkin di tengah perjalanan ada kekurangan, maka itu akan menjadi evaluasi kita untuk pelaksanaan selanjutnya. Selanjutnya adalah tahap aksi nyata tahapan A, ambil pelajaran. Dengan pertanyaan, apa yang siswa sukai ketika melakukan kegiatan literasi ini? Apa saja kegiatan sekolah yang telah menguatkan kegiatan literasi ini? Kegiatan apa sajakah yang menarik minat kegiatan literasi siswa? Tindakan yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban tersebut dengan cara berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang identifikasi kegiatan sekolah selama ini yang masuk dalam penguatan literasi, mencari referensi kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa, membuat angket untuk mengetahui kegiatan yang menarik minat siswa dalam kegiatan literasi. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid, melakukan sesi dialog dengan siswa untuk identifikasi harapan mereka dan evaluasi tentang penguatan literasinya. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah modal manusia, siswa, rekan sejawat, dan kepala sekolah, modal fisik, pojok baca di kelas, buku-buku yang ada di perpustakaan, modal lingkungan alam, pojok baca sekolah, modal politik, kebijakan kepala sekolah terkait penguatan literasi, modal sosial, kolaborasi dengan rekan sejawat dan siswa. Waktu yang diperlukan 2 hari, penanggung jawab calon guru penggerak. Dokumentasi di tahap A ini diskusi bersama rekan sejawat bagian kurikulum yaitu Ibu Sufia Dewi SPD untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang melatih dan menguatkan keterampilan dalam kegiatan literasi.
Dilanjutkan dengan diskusi bersama rekan sejawat untuk mengetahui referensi kegiatan yang menarik minat murid dalam kegiatan literasi, juga mengidentifikasi ide atau masukan dalam membuat kegiatan literasi yang menarik. Dan terakhir, dokumentasi di tahap ini adalah diskusi bersama perwakilan siswa untuk mengetahui hal-hal yang membuat mereka tertarik dan nyaman dalam melakukan kegiatan literasi. Adapun cerita refleksi di tahap ambil pelajaran ini dimulai dari peristiwa. Setelah tahap awal membuat pertanyaan utama, saya menggali lebih dalam lagi kegiatan seperti apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan literasi ini yang dapat menarik minat murid. Sehingga saya melanjutkan ke tahap kedua yaitu ambil pelajaran. Di tahap ini, saya mengawali dengan diskusi pada rekan sejawat yang ada di bagian kurikulum. Saya berdiskusi dengan beliau tentang kebijakan program yang dapat menguatkan dan melatih keterampilan murid dalam kegiatan literasi ini. Saya juga mencari referensi tentang kegiatan literasi dari beberapa sumber seperti wawancara ke rekan sejawat, murid, lalu mencari di media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Selanjutnya, saya juga membuat angket kepada murid untuk mengidentifikasi minat murid dalam kegiatan literasi ini. Hal ini saya lakukan untuk mengetahui apa sajakah yang membuat mereka nyaman dalam kegiatan literasi. Seluruh tahap ini saya lakukan agar mendapatkan data yang akurat. Hasil dari aksi nyata ini, saya dapat mengetahui gambaran pelaksanaan yang jelas tentang program Gelis Sabu Saka. Selanjutnya adalah perasaan. Saya sangat bersemangat saat melakukan aksi nyata ini karena dengan aksi nyata ini saya jadi tahu tentang dukungan atau aset yang ada, gambaran pelaksanaannya dalam melatih dan menguatkan keterampilan di kegiatan literasi ini. Saya juga bersemangat saat siswa juga antusias dalam menuangkan ide mereka, dalam mengisi angket dan melakukan tanya jawab. Jadi saya lebih yakin akan program ini ke depannya dapat terlaksana dengan baik. Karena dari hal-hal seperti itulah tujuan kita mewujudkan student agency akan tercapai. Pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan di tahap ambil pelajaran ini, saya jadi lebih mengetahui tentang banyaknya kegiatan yang menarik minat murid untuk pelaksanaan program kegiatan literasi. Sehingga yang awalnya literasi hanya kegiatan membaca, bisa loh dijadikan kegiatan yang lain seperti podcast, siaran dengan anak-anak bergiliran membaca buku, mencari sinopsis, dan lain-lain. Selain itu, yang tak kalah pentingnya, perlunya kita selalu melibatkan murid kita dalam setiap program agar kepemimpinan murid yang kita harapkan bersama dapat terwujud. Karena sejatinya mereka memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan yang harus kita tumbuhkan. Penerapan ke depan. Melalui kegiatan pembelajaran ini, semoga program ini dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Semoga dengan konsistensi semua pihak dapat mewujudkan banyak ide-ide program ataupun pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan tentu saja menarik minat murid. Dan untuk selanjutnya, semoga di tahap gali mimpi akan lebih menemukan hal-hal yang inovatif lagi, sehingga program ini akan benar-benar berdampak positif pada murid. Sekian dari saya, terima kasih. Salam guru penggerak. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Quotes dari Nadiem Makarim. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.